Hola Mina, video kali ini adalah lanjutan alur cerita anime Windbreaker episode 7. Setelah mengalahkan Sako, Hiragi membawa turun Sako sendiri. Lalu di saat Togame menghampiri Sako untuk mengambil jaketnya, Hiragi menghentikan Togame dan memintanya untuk menunggu setelah pertarungan Togame sendiri berakhir. Karena menurut Hiragi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Setelah itu giliran Togame melawan Sakura pun tiba. Tomiyama menghampiri Togame yang sedang melamun. Dia berkata, "Kame-chan, selanjutnya giliranmu kan?" Togame akhirnya tersadar dari lamunannya. Dia tersenyum sambil berkata, "Maaf, aku melamun. Baiklah, ayo kita mulai Otelo-kun." Anggota Sistoren yang menonton semuanya bersorak karena wakil ketua mereka akan bertarung. Mereka berteriak, "Togame-san, kami sudah menunggumu. Hajar dia, bunuh dia sekali pukul." Suo tersenyum sambil berkata, "Suasana pertarungan ini sangat meriah. Menurut Nirei, suasananya tidak bisa dibandingkan dengan pertarungan sebelumnya." Sakura sendiri sudah beranjak dari kursinya dan bersiap maju ke depan. Nirei berkata, "Hati-hati di sana." Suo berkata, "Jangan mati." Hiragi berkata, "Aku serahkan ini padamu." Sementara Umemiya berkata, "Sakura, hadapi dia dan selamat berdiskusi." Sakura masih keheranan dengan ucapan Umemiya yang mengatakan bahwa pertarungan adalah diskusi. Menurut Sakura, apakah hal seperti itu mungkin? Pertarungannya saat ini terasa berbeda dari biasanya. Togame pun mulai menaiki panggung. Saat melihat Togame, Sakura tidak merasakan sensasi melawan orang yang kuat. Dia tidak tahu apa itu. Tapi Sakura langsung mengingat ucapan Sasaki yang memintanya untuk menang. Karena Sakura sudah mengatakan serahkan padaku, maka apapun itu, dia tidak akan kalah. Sakura berkata, "Ayo kita mulai ini." Sementara Togame melepaskan kacamatanya sambil berkata, "Ya ampun, kau tidak perlu terburu-buru dalam suatu hal. Memang tidak ada salahnya terburu-buru dalam suatu hal, tapi terkadang kau akan merasakan sesuatu yang kurang, khususnya dalam pertarungan ini. Aku ingin meluangkan waktu dan menikmati ini." Sakura terlihat sangat fokus, lalu dengan cepat dia melepaskan tinjunya. Tapi Togame berhasil menghindarinya dan langsung menyergap Sakura, kemudian membantingnya ke lantai. Togame pun sudah bersiap menghajar Sakura, hanya saja dengan kelincahannya, Sakura masih bisa meloloskan diri dengan melepaskan tendangan duluan ke arah dagu Togame. Walaupun saat itu Togame masih bisa menghindarinya juga. Melihat gerakan Sakura itu, Hiragi berpikir di dalam hatinya, "Sakura, faktanya kau memang cukup kuat. Itu jelas terlihat saat kau bertarung waktu itu." Tapi Togame berhasil menjaga Sistoren di bawah kendalinya dengan ide mereka tentang kekuatan absolut. Itu artinya dia memiliki kekuatan untuk mendukung hal itu. Sakura berkata, "Walaupun kau ingin melakukannya dengan pelan, tapi kakimu sungguh lincah." Togame berkata, "Apa itu cepat? Aku harap kau bisa bertahan dengan kecepatan tenangku." Sakura berkata, "Tenang saja, aku akan bertahan lama." Kemudian Togame berusaha menyergap Sakura lagi, tapi kali ini Sakura menghindarinya dengan cara melompat. Togame pun menyergapnya lagi dengan berbalik arah, tapi Sakura masih bisa melompatinya. Sakura berkata, "Apa kau ini babi liar?" Togame berkata, "Berarti kau adalah monyet." Nirei saat itu ketakutan melihatnya, karena hal terbaik yang bisa Sakura lakukan adalah menghindar. Umemiya mengatakan bahwa orang terbaik Sistoren selalu Togame dan Tomiyama. Mereka berada di level yang berbeda dari 3 orang sebelumnya. Umemiya yakin musuhnya pun akan mengetahuinya. Setelah itu, Togame lagi-lagi menyeruduk atau menyergap Sakura. Sakura melompat dan berhasil menendang kepala Togame. Tapi Togame menangkap kaki Sakura sambil berkata, "Kau bisa mengikuti kecepatanku. Kau gesit juga ya." Lalu Togame membanting Sakura ke lantai. Setelah itu Togame berkata, "Katakan Otelo-kun, saat di terowongan kau mengatakan aku lemah, benar kan? Dan itu membuatku kesal." Lalu Togame menginjak-injak Sakura, tapi Sakura masih bisa menghindari semua injakan Togame. Bahkan Sakura menggunakan jurus Togame. Kini dia yang justru menyeruduk Togame. Hanya saja Togame langsung menangkap kepala Sakura dan mendorongnya ke lantai. Anggota Sistoren pun bersorak. Mereka berkata, "Rasakan balasan dari Togame-san. Hancurkan bocah itu, Togame-san. Kau gila seperti biasanya. Kau kuat sekali." Tomiyama pun saat itu bersorak untuk Togame. Sementara Togame mengangkat keras Sakura sambil berkata, Sudah selesai? Sekarang yang lemah adalah kau. Mengerti? Berbicara sesukamu dan bertingkah keren hanya yang terkuat yang boleh melakukan itu. Kau hanya berlagak sombong karena kau berada di tengah mereka yang kuat." Ternyata Sakura saat itu masih memiliki kesadarannya. Dia berkata di dalam hatinya, "Jika aku merusak citra Furin, maka itu seperti angin yang mendadak berhenti.
emosi. Lalu Togame berkata lagi, "Jika kau sendirian, kau tidak bisa mengatakan apapun kan? Apa aku salah?" Kemudian Sakura mencoba meninju kepala Togame, tapi Togame bisa menghindarinya. Togame berkata, "Hei, aku masih belum selesai berbicara." Kemudian setelah itu Sakura memegang tangan Togame dan mencoba untuk meninjunya. Sehingga secara refleks, Togame langsung melepaskan Sakura. Tidak hanya sampai di situ, ternyata Sakura melancarkan serangan lainnya. Dia berkata, "Ya, kau benar. Kebebasan hanya milik mereka yang kuat. Dan jika kau tidak memiliki kekuatan apapun, kau tidak bisa mendorong apapun yang kau percayai." Kemudian Sakura melepaskan tendangan dari bawah. Dan ketika Togame melompat untuk menghindarinya, dengan gerakan akrobatik, Sakura menendang kepala Togame dari atas. Sakura berkata, "Tapi bagimu, begitulah caramu melihatku ya, sebagai seseorang yang paling aku benci. Dalam kasus seperti itu, bahkan jika itu akan membunuhku, aku tidak bisa kalah darimu." Setelah itu Sakura melepaskan serangan bertubi-tubi kepada Togame. Kecepatan dan kekuatan Sakura bertambah, tapi Togame masih bisa menghindarinya. Orang-orang tidak menyangka Sakura seketika menjadi sangat kuat. Bahkan Nirei tidak percaya Sakura sekuat itu. Sakura terus melepaskan serangan. Dia berkata, "Apa ada yang salah? Jika kau kalah dariku di sini, maka itu artinya semua hal yang kau katakan itu tidak ada artinya kan? Jika kau benar-benar percaya pada keyakinan omong kosong itu, apakah hanya itu yang harus kau tunjukkan?" Dan saat itu Sakura akhirnya berhasil melepaskan tendangan lagi tepat di dagu Togame. Hanya saja Togame masih bisa berdiri. Dia berkata, "Jangan terlalu cepat untuk merasa senang, dasar bocah sialan." Setelah itu Togame menendang dada Sakura dengan sangat telak hingga Sakura terhempas jauh dan kesakitan. Togame menghampiri Sakura sambil berkata, "Keyakinan omong kosong katamu? Memangnya apa yang kau mengerti tentang Shistoren? Semua orang yang berada di sini bertujuan untuk menjadi kuat. Mereka bersumpah dengan cara mereka sendiri. Itulah keyakinan mutlak dari kekuatan. Dibandingkan kalian yang hanya bermain sebagai pahlawan, tingkat kekuatan kita tidak sama." Kemudian dengan penuh emosi, Togame yang selalu menggunakan geta atau sendal kayu langsung menginjak kepala belakang Sakura. Anggota Shistoren semakin bersorak. Mereka berkata, "Dia pasti sudah kalah sekarang." Itu baru Togame-san. Nirei pun sangat panik. Dia menganggap Sakura sudah kalah. Tapi menurut Suo masih belum. Dan benar saja, Sakura mengangkat kepalanya hingga mendorong kaki Togame yang masih berada di kepalanya. Saat itu Sakura berkata, "Seperti yang kuucapkan, kau tidak melakukan apa yang selalu kau katakan. Akan lebih baik jika kau mengubah nama kalian menjadi klub kami penindas yang lemah." Mendengar hal itu, Togame terlihat sangat marah. Dia berkata, "Berhenti menimpali ucapanku." Kemudian Sakura berteriak, "Aku tidak akan pernah kalah pada bajingan yang memukuli orang yang sudah tidak berdaya, dan tidak akan pernah kalah pada bajingan yang mengincar anak SMP hingga mengejarnya di sekitaran blok sialan itu." Mendengar ucapan Sakura itu, Togame langsung berkata, "Apa-apaan ini? Aku tidak pernah mendengar tentang itu." Sekarang menjadi masuk akal. Itulah kenapa kalian berdua ada di sana." Togame menatap ke arah Kanuma dan Arima. Lalu Togame berkata kepada Kanuma dan Arima, "Sejujurnya, menurutku itu aneh. Kenapa Furin masuk ke wilayah kita tanpa alasan? Apa yang kalian berdua lakukan di sana? Jawab aku." Dengan ketakutan, Kanuma berkata, "Kami melihat beberapa siswa SMP yang asing, jadi kami bermain-main sedikit." Sementara Arima berkata, "Tapi orang yang memulainya adalah Saruwatari." Hanya saja, tidak peduli apa yang dikatakan mereka berdua, Togame langsung menghajar mereka berdua hingga tidak sadarkan diri. Dan itu membuat semua orang panik, terutama dari kubu Bofurin. Sementara Tomiyama tidak ingin peduli apa yang terjadi pada Kanuma dan Arima, bahkan apa yang sudah mereka lakukan. Saat itu dia hanya ingin pertarungannya dilanjut. Togame pun kembali naik ke atas panggung. Dia berkata, "Maaf tentang hal itu. Terima kasih sudah menunggu. Jadi ayo kita lanjutkan lagi dari yang terakhir tadi." Dan momen itu mengakhiri alur cerita anime Windbreaker episode 7. Tetap nantikan kelanjutannya hanya di Animangatik.